Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Lufianti, yang kedua Dea Arneta, dan yang ketiga Dela Arvita, ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dan manfaat perencanaan pendidikan. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yakni konsep dan pengertian perencanaan pendidikan. Menurut KOMS, perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan untuk lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Dari beberapa definisi tentang perencanaan, dapat disimpulkan bahwa konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan adalah: yang pertama, suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, merupakan alat kontrol, pengendalian, perilaku warga suatu pendidikan. Yang keempat, memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, menyangkut masa depan, proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu yang lebih berkualitas. Pembahasan yang kedua yakni manfaat perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu lembaga karena banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid pada lembaga pendidikan. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja tersebut. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Setelah dijelaskan tentang konsep, pengertian, dan juga manfaat dari perencanaan pendidikan, di sini saya akan masuk mengenai karakteristik dari perencanaan pendidikan itu secara singkat, dan semoga mungkin karakteristik perencanaan pendidikan secara umum dan secara dinamis ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yaitu suatu proses rasional dikarakteristikkan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat. Dan yang kedua, menyangkut tujuan sosial, cara, tujuan, dan proses, dan juga kontrol. Yang ketiga, merupakan rancangan konseptual, kebijakan, dan tindakan dibuat oleh kelompok. Dan yang terakhir yaitu konsep dinamis yang menjadi rencana dikonstruksi dengan lentur sehingga tidak mudah terjadi penyimpangan. Nah, selain itu, perencanaan yang baik itu biasanya memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam sebuah pertanyaan 5W1H atau what, why, where, when, who, dan how. Lebih spesifiknya beberapa tokoh yang menambahkan syarat perencanaan pendidikan sebagai pelengkap karakteristiknya seperti: 1. Rencana mempermudah tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, rencana bersifat luas dan fleksibel. Yang ketiga, pragmatis yang bersifat praktis. Yang keempat, rencana bersifat sederhana, sistematis, dan jelas, juga mudah dipahami. Yang kelima, ada skala prioritas. Dan yang terakhir yaitu rencana mempunyai daya guna. Sedikit tentang karakteristik, kemudian masuk ke sebuah prinsip-prinsip dari perencanaan itu sendiri, yang dimana ada beberapa poin dari prinsip-prinsip yang di situ berkaitan dengan proses penyusunan rancangan dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, perencanaan itu dianggap interdisipliner karena pendidikan ada kaitannya dengan pembangunan manusia. Dan yang kedua, perencanaan itu bersifat fleksibel. Yang ketiga, perencanaan itu bersifat objektif rasional, yang berarti bersifat untuk umum. Yang keempat, perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tetapi dari beberapa potensi yang tersedia. Dan yang kelima, perencanaan itu dianggap sebagai wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan agar terkoordinir dan terkondisikan dengan baik. Dan
keenam, perencanaan itu dapat disusun dengan data dan memiliki kekuatan yang diandalkan. Kemudian yang ketujuh, perencanaan itu menggunakan power sendiri atau kekuatan sendiri dan tidak bergantung atau bersandarkan pada orang lain. Dan yang terakhir, perencanaan itu bersifat komprehensif atau Pembahasan yang selanjutnya adalah pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Terdapat beberapa alternatif pendekatan dalam perencanaan pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan sosial ini menurut Gruruge 1972 ialah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasuki sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tuanya secara bebas. Yang kedua yaitu pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan. Pada pendekatan ini lebih menekankan pada relevansi program pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan, dilihat dari pembangunan ketenagaan. Pendekatan perencanaan pendidikan yang terakhir yaitu pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada alternatif-alternatif yang menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya yang dikeluarkan. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk perencanaan pendidikan. Bentuk-bentuk perencanaan pendidikan dapat ditinjau dari segi waktu, ruang lingkup, dan pendekatannya. Manap pada 2014 menjelaskan tentang bentuk perencanaan pendidikan ditinjau dari segi waktu. Perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas yang pertama perencanaan makro atau level nasional, yang kedua perencanaan meso yaitu level regional atau lokal, dan yang terakhir adalah perencanaan mikro, biasanya bersifat institusional, meliputi berbagai kegiatan perencanaan pada suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu atau pada beberapa lembaga yang sama dan berdekatan lokasinya. Perencanaan pendidikan yang komprehensif adalah perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematis sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh tentang perencanaan, tentang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada suatu wilayah tertentu yang kegiatannya meliputi perencanaan pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan dari segi pendekatannya, perencanaan pendidikan dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama, perencanaan terintegrasi atau integrated planning. Yang kedua, perencanaan komprehensif. Yang ketiga, perencanaan strategis. Dan yang keempat, perencanaan operasional. Perencanaan terintegrasi dalam bidang pendidikan mengandung makna bahwa pembangunan pendidikan bukanlah penerapan konsep pembangunan yang parsial, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional di berbagai bidang. Perencanaan strategik di bidang pendidikan mengutamakan pada adanya prioritas dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan. Sedangkan perencanaan operasional merupakan penjabaran dari perencanaan strategis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat memahami isi dari makalah ini. Sekian, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.